Pernah nggak sih lagi chat teman kalian di WhatsApp terus nyata satu, atau lagi asik nonton video YouTube tapi tiba-tiba buffering? Tahu nggak? Itu tuh punya satu faktor yang sama, tahu, namanya itu Q. Dan pada video kali ini aku bisa dengan Akbar nih 1322106 bakal jelasin kalian konsep Q di teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dunia komputasi, kita kenalan dulu nih sama konsep Q atau antrian yang selama ini kita kenal. Bayangin deh, kamu lagi masuk ke sebuah minimarket dan kamu ngeliat di kasirnya, orang yang pertama kali masuk kasir adalah orang yang pertama kali keluar dari kasir itu dong. Ini adalah konsep resminya loh, namanya adalah FIFO, first in, first out. Siapa yang masuk duluan, dia akan keluar duluan. Dan konsep ini dipakai di komputer kita. Tapi bedanya di komputer kita itu, yang ngantri bukan orang, melainkan data, perintah, atau request yang kamu kirim dari device kamu. Tapi, oke, sekarang kita masuk ke bagian lebih teknis, tapi aku bakal bawain secara santai. Q pada komputasi itu adalah sebuah struktur data. Struktur data itu apa sih? Simpelnya, struktur data itu adalah cara kita buat nyimpan dan nyusun data. Di Q itu dia punya dua konsep, NQ dan DQ. Nah, NQ adalah proses masukkan data dari belakang, sedangkan DQ adalah proses pengeluaran data dari depan. Sesimpel itu, masuk dari belakang, keluar dari depan, masuk duluan, keluar duluan. Oke, biar lebih kebayang, coba kamu bayangin lagi ada di sebuah konser dan kamu ngelihat di loket tiket konser tersebut ada 3 orang yang lagi ngantri, si A, si B, si C, ngantri secara berurutan. Si A karena dia ngantri paling awal, otomatis dia dong yang akan dilayani duluan oleh petugas konser. Nah, nggak boleh nih tiba-tiba si C nyerobot ke A gitu, terus akan chaos. Nah, begitu juga data, nggak boleh nih tiba-tiba ada data yang dari belakang tiba-tiba masuk ke depan, dia akan membuat data menjadi rusak. Sesimpel itu, dan itu yang membuat Q itu spesial dan berbeda dari struktur data yang lain. NQ, kalau misalkan tadi bahasnya konsep, aku bakal bawa kalian ke hal yang lebih implementatif nih. Seperti yang aku singgung di awal tadi, pernah nggak kalian lagi ngechat teman kalian di WhatsApp, tapi teman kalian itu lagi offline? Nah, chat yang kalian kirim itu akan centang satu kan. Sebenarnya chat kalian itu masuk ke database WhatsApp secara berurutan dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Dan kalau misalkan teman kalian online, chat itu akan masuk ke teman kalian sesuai urutan juga, dari yang pertama kalian kirim sampai yang terakhir kalian kirim. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah nggak kalian lagi nonton video YouTube nih, lagi streaming YouTube, tiba-tiba buffering, loading, muter-muter gitu. Nah, sebenarnya video YouTube itu terdiri dari potongan-potongan video kecil yang masuk ke dalam sebuah buffer atau tempat sementara lah sebelum muncul di monitor kita. Nah, di buffer ini potongan kecil tersebut akan disusun dan dimunculkan ke monitor kita. Tapi kalau misalkan koneksi kita jelek, potongan-potongan video ini nggak bisa masuk nih ke dalam buffer, sehingga terjadilah yang namanya buffering atau ya loading di layar itu. Tapi begitu sinyal kita atau internet kita bagus lagi, potongan-potongan itu bakal masuk dan diolah dan dikeluarkan ke monitor device kita itu, sehingga kita bisa melihat video yang utuh secara berurutan seperti itu. Monitor, oke. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih harus ada Q di dunia komputasi kita? Oke, coba bayangin gak ada Q di dunia komputasi kita. Jadi data yang masuk, request yang masuk, perintah yang masuk, itu masuk secara bersamaan dan gak teratur. Tentu sistem bakal pusing dong, yang mana yang harus dipilih, yang mana yang harus disortir, yang mana yang harus diolah duluan. Dan kalau gitu, itu bisa fatal. Bisa-bisa sistem kalian rusak, atau bahkan aplikasi dari kalian itu benar-benar rusak, mati gitu. Nah, disinilah konsep Q hadir sebagai sebuah solusi yang elegan, yaitu bisa membuat data kita menjadi lebih teratur, lebih adil, dan bisa diandalkan, walaupun data sebanyak apapun itu. Dan kerennya, konsep ini tuh sebenarnya udah ada tahu dari awal banget komputer diciptain. Dan sampai sekarang di era cloud computing atau AI itu masih dijadi sebagai struktur data mereka untuk menjalankan program itu. Nah, sekarang jadi tahu kan, kalau misalkan kita ngirim WhatsApp ke teman kita yang lagi offline atau kita nonton YouTube tiba-tiba buffering, apa yang terjadi di balik layar? Ternyata ada jutaan data-data kecil yang lagi ngantri nih buat menuju ke kita, kayak gitu. Mungkin sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.